Kala and I'm from A-Class. Today I will try to interpret one of the video which I took from YouTube, and then I will try to interpret it from English into Bahasa. And the topic of the video which I took from YouTube is about tuberculosis. And this video met as a final examination of consecutive interpreting course. So without any further ado, let's get started now. In 2008, archaeologists uncovered two 9,000-year-old skeletons. There's no definitive way of knowing what killed these ancient people, but we do know their bones were infected by an all-too-familiar bacterium. The ancient Greeks knew its consumptive effects as phthisis. The Incans called it chaki-onke, and the English called it tuberculosis. Today, tuberculosis, or TB, is still one of the world's biggest infectious killers, causing more deaths than malaria or even HIV and AIDS. But what exactly is this disease, and how has this pathogen persisted for so long? Typically, TB bacteria, called Mycobacterium tuberculosis, are airborne. They travel into our airways and infect our lungs. Here, immune cells called macrophages rush to the infection site, attempting to absorb and break down the bacterial invaders. In many cases, this response is enough to remove the bacteria, but in individuals with other medical conditions, ranging from malnutrition and HIV to diabetes and pregnancy, the immune response may not be strong enough to destroy the intruder. If so, Mycobacterium tuberculosis will reproduce inside those macrophages and form colonies in the surrounding lung tissue. As they infect more cells, the bacteria employ cell-degrading enzymes that destroy the infected tissue, triggering chest pain and causing patients to cough up blood. The damage to the lungs leads to oxygen deprivation. This begins a flood of hormonal changes, including a decrease in appetite and iron production. From here, microbes can spread to the skeletal system, causing back pain and difficulty moving, to the kidneys and intestines, causing abdominal pain, and to the brain, causing headaches and even impaired consciousness. These symptoms produce the classic image of TB: weight loss, a hacking, bloody cough, and ashen skin. This ghostly appearance earned TB the title of the White Plague in Victorian-era England. During this period, tuberculosis was considered a romantic disease because it tended to affect poverty-stricken artists and poets, those with weaker immune systems. TB's outward symptoms even helped fuel the popular myth of vampirism. In spite of, or perhaps because of, these less-than-scientific concerns, this period also marked the first strides toward curing TB. In 1882, the German physician Robert Koch identified the disease's bacterial origins. 13 years later, physicist Wilhelm Röntgen discovered the X-ray, enabling physicians to diagnose and track its progression through the body. These techniques allowed researchers to develop reliable and effective vaccines, first for smallpox and again in 1921, when scientists developed the BCG vaccine to battle TB. These developments laid the groundwork for the modern field of antibiotics, currently home to our most effective TB treatments. But antibiotics fail to address a major diagnostic complication. About 90% of people infected with TB don't show any symptoms. In these latent infections, the TB bacterium may be dormant, only activating when someone's immune system is too weak to mount a defense. This makes TB much harder to diagnose, and even when properly identified, traditional treatments can take up to 9 months, requiring multiple drugs and a high potential for side effects. This discourages people from finishing the full course, and partial treatment enables bacteria to develop resistance to these drugs. Today, the disease is still prevalent in 30 countries, most of which face other health crises that exacerbate TB and trigger latent cases. Worse still, accessing treatment can be difficult in many of these countries, and the stigma towards TB can discourage people from getting the help they
experts agree we need to develop better diagnostics, faster-acting antibiotics, and more effective vaccines. Researchers have already developed a urine test that yields results in 12 hours, as well as a new oral treatment that could cut treatment time by 75%. Hopefully, with advancements like these, we'll finally be able to make TB exclusively a thing of the past. Okay, let's try to interpret this. Tahun 2008, arkeolog menemukan 2 kerangka manusia berumur 9.000 tahun. Tidak ada cara pasti untuk mengetahui penyebab kematian orang zaman purba itu. Namun, telah diketahui bahwa tulang-tulang dari kerangka tersebut terinfeksi oleh bakteri yang sangat dikenal. Orang Yunani kuno menyebut bakteri tersebut sebagai phthisis, orang Inkan menyebutnya sebagai Chancionochae, dan orang Inggris menyebutnya sebagai tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB masih menjadi salah satu penyakit infeksius terbesar di dunia karena penyakit ini menyebabkan lebih banyak kematian dibandingkan malaria, HIV, dan juga AIDS. Namun, apakah sesungguhnya penyakit ini dan bagaimana patogen ini sudah ada sejak lama? Biasanya, bakteri TB yaitu Microbacterium tuberculosis ditularkan melalui udara. Mereka masuk melalui saluran pernafasan dan menginfeksi paru-paru. Di sini, sel imun yang disebut sebagai macrophage dengan cepat bergerak ke lokasi infeksi, mencoba menyerap dan menghancurkan bakteri penyusup tersebut. Dalam banyak kasus, respon ini cukup untuk menghilangkan bakteri tersebut. Namun, pada orang-orang dengan kondisi medis lainnya, mulai dari malnutrisi, HIV, diabetes, dan kehamilan, respon imun ini mungkin tidak cukup kuat untuk menghancurkan bakteri-bakteri penyusup tersebut. Sehingga, Microbacterium tuberculosis akan membelah di dalam macrophage dan membentuk koloni di sekeliling jaringan paru-paru. Saat mereka menginfeksi sel lainnya, bakteri mengeluarkan enzim penghancur sel yang menghancurkan jaringan terinfeksi, memicu nyeri dada, dan membuat pasien batuk darah. Hancurnya paru-paru mengakibatkan pasiennya kekurangan oksigen. Hal ini menyebabkan berbagai perubahan hormon termasuk penurunan nafsu makan dan produksi zat besi. Dari sini bakteri dapat menyebar ke sistem tulang, menyebabkan nyeri punggung dan sulit untuk bergerak, kemudian menuju ginjal dan usus dan menyebabkan nyeri perut, dan kemudian menuju otak dan menyebabkan nyeri kepala hingga penurunan kesadaran. Gejala-gejala ini membentuk gambaran klasik tentang tuberkulosis seperti penurunan berat badan, batuk berdarah yang keras, dan kulit pucat. Nah, gambaran-gambaran tersebut membuat TB dijuluki White Plague di era Victorian Inggris. Pada masa itu, penyakit tuberkulosis dianggap sebagai penyakit romantis karena penyakit ini sering mengenai orang miskin, seniman, penyair, dan orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Dan gejala TB yang terlihat dari luar juga meningkatkan mitos populer tentang vampir. Terlepas dari itu, periode ini juga menandai langkah pertama menuju penyembuhan TB, di mana pada tahun 1882, dokter dari Jerman bernama Robert Koch telah menemukan bakteri penyebab penyakit TB, dan 13 tahun kemudian ahli fisika bernama Wilhelm Röntgen Wilhelm Röntgen menemukan X-ray
bisa dipakai untuk mendiagnosis dan melihat perkembangan TB di dalam tubuh. Teknik tersebut membuat peneliti bisa mengembangkan vaksin yang efektif. Dan vaksin pertama diciptakan untuk penyakit cacar, dan pada tahun 1921 barulah para peneliti mengembangkan vaksin BCG untuk melawan penyakit tuberkulosis. Pengembangan itu menjadi dasar pembuatan antibiotik modern yang saat ini merupakan rumah dari pengobatan tuberkulosis yang paling efektif. Namun, antibiotik ini gagal untuk menangani komplikasi diagnostik yang penting karena 90% orang yang terinfeksi TB tidak menunjukkan gejala apapun. Dalam infeksi laten ini, bakteri TB dapat menjadi dorman dan hanya aktif ketika sistem imun seseorang terlalu lemah untuk melindungi. Hal ini membuat TB menjadi lebih sulit untuk didiagnosis. Dan meskipun sudah ditemukan dengan baik pengobatannya, tetapi pengobatan ini memerlukan waktu sekitar 9 bulan dan memerlukan beberapa macam obat yang berpotensi memiliki efek samping yang sangat tinggi. Hal ini menurunkan semangat orang-orang yang terinfeksi TB untuk minum obat secara tuntas, dan pengobatan yang tidak lengkap membuat bakteri menjadi kebal terhadap obat ini. Hal ini pada masa ini penyakit ini masih sering ditemukan di 30 negara, dan negara yang menghadapi krisis kesehatan lainnya yang memperparah TB dan memicu kasus TB laten. Parahnya, akses pengobatan bisa menjadi sulit di banyak negara, dan stigma terhadap TB bisa menakuti orang untuk mendapat pengobatan yang diperlukan. Para ahli kesehatan setuju bahwa kita perlu alat diagnostik yang lebih baik, antibiotik yang bekerja lebih cepat, dan vaksin yang lebih efektif. Peneliti telah mengembangkan tes urin yang memberikan hasil dalam 12 jam, dan juga sebuah obat minum terbaru yang bisa memotong waktu pengobatan hingga 75%. Harapannya, dengan kemajuan seperti ini, kita akhirnya akan bisa membuat TB menjadi sesuatu di masa lalu. I think that's all from me. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.